Saudara, jika kita dipercayakan melayani sebagai pelayan Tuhan dalam jabatan-jabatan gerejawi, ingatlah bahwa kita adalah hamba Kristus. Jadi hanya kepada Kristuslah kita berikan pengabdian kita dan ketundukan kita sebagaimana hamba kepada tuannya. Suarakan kebenaran, keadilan, dan tentang penyesatan. Jangan sebaliknya dalam pelayanan kita menjadi hamba uang, hamba pejabat, hamba orang kaya, sehingga terhadap orang-orang yang demikian kita kehilangan integritas sebagai utusan Tuhan. Dalam arti, kita tidak mampu menegur kesalahan orang-orang tertentu karena orang-orang itu telah menyilaukan mata hati kita dengan uang, atau kita takut kehilangan relasi dengan mereka. Apalagi jika gereja telah kehilangan keberanian menyuarakan kebenaran. Gereja yang hanya mau mencari aman, lalu membuang kebenaran, mempersalahkan orang kecil hanya karena gereja takut kehilangan simpati, hanya karena gereja takut terganggu dalam membangun kekuasaan, atau nama besar gerejanya akan tercoreng. Jika gereja saudara semakin besar tetapi menyisihkan kaum kecil dalam gereja, berdoalah untuk gereja saudara agar kembali ke jalan kebenaran, sehingga Tuhan akan berkati gereja saudara untuk semakin tersebar sampai ke ujung dunia untuk memuliakan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja dan Tuhan dunia. Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Kita akan merenungkan bacaan Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13 yang merupakan perenungan di hari raya Pentakosta. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur karena kesempatan Engkau beri untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memberi kami kemampuan untuk boleh mengerti, memahami, terlebih melakukan firman dalam ketaatan kepada Tuhan dan hidup menyenangkan Tuhan. Layakkan kami semua sehingga apa yang kami lakukan ini sungguh berkenan kepadamu. Hamba yang terutus berserah, Tuhan pakailah, boleh menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Di dalam nama Yesus, firman kehidupan. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan saat ini berjudul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman.
Saudara yang diberkati, bacaan Alkitab kita di saat ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Lukas. Ia adalah seorang tabib dan teman sekerja Rasul Paulus. Kitab Kisah Para Rasul merupakan lanjutan kabar baik dalam Injil Lukas, yakni setelah menampilkan kisah hidup Yesus di dunia hingga kematiannya. Maka dalam kitab ini kita akan melihat bagaimana pekerjaan dan pengajaran Yesus selanjutnya setelah dia kembali ke surga. Dalam kitab ini kita juga akan mengetahui bagaimana gerakan para pengikut Kristus atau yang disebut Kristen yang dimulai di Yerusalem, lalu meluas keluar Yerusalem dan menyebar sampai ke seluruh dunia. Di dalam pergerakan inilah kita akan melihat bagaimana Injil Yesus Kristus disiarkan dan gereja didirikan. Adapun satu hal yang mencirikan kitab ini ialah pekerjaan Roh Kudus yang datang dengan kuasa ke atas orang-orang percaya di Yerusalem pada hari Pentakosta, yang kemudian kita kenal dengan hari turunnya Roh Kudus dan hari lahirnya gereja. Saudara, bacaan Alkitab kita secara khusus terdapat dalam pasal 2 ayat 1-13 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pentakosta. Istilah Pentakosta berasal dari bahasa Yunani yang berarti hari ke-50. Kata Pentakosta memang baru muncul di Perjanjian Baru, tetapi makna dan perayaannya sudah dikenal dalam Perjanjian Lama. Meski kita tidak akan mendapati istilah atau kata Pentakosta dalam seluruh teks Perjanjian Lama, karena dalam Perjanjian Lama, Pentakosta dikenal dengan hari raya 7 minggu dalam bahasa Ibrani Shavuot. Hari raya ini adalah salah satu dari 3 hari raya penting orang Israel. Yang pertama adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi atau peringatan keluarnya Israel dari Mesir yang kita kenal dengan Paskah. Yang kedua adalah Hari Raya 7 Minggu yang kemudian kita kenal Pentakosta. Dan yang ketiga adalah Hari Raya Pondok Daun atau perayaan Menuai. Nah, Hari Raya 7 Minggu ini bagi orang Israel dirayakan untuk 2 hal. Yang pertama, syukur atas pemberian 10 hukum Taurat. Dan yang kedua, syukur atas panen. Saudara, dalam bacaan kita, mulai ayat 1 menunjukkan konteksnya adalah di Yerusalem sementara dirayakan Hari Raya Pentakosta Perjanjian Lama atau Hari Raya 7 Minggu. Yang kemudian hari inilah yang dipilih Tuhan dijadikan hari penggenapan janji bagi pengikut Kristus dalam Perjanjian Baru. Janji apa? Janji akan hadirnya Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga. Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal untuk memperlengkapi pengikut Kristus agar menjadi saksinya. Janji Bapa yang Yesus berikan sebelum kematiannya, bahkan setelah bangkit dan sesaat sebelum ia terangkat ke sorga. Yesus memberi kepastian dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di hari Pentakosta ini, orang-orang percaya yang kita sebut pengikut Yesus sedang berkumpul di satu tempat sebagai ketaatan mereka pada perintah Yesus. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5. Tempat di sini bisa menunjuk pada rumah yang menjadi tempat mereka menumpang sekembalinya mereka dari Bukit Zaitun setelah peristiwa perpisahan mereka ketika Yesus naik ke sorga. Saat mereka sedang berkumpul inilah di ayat 2 menunjukkan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu. Ayat 3 menunjukkan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Apa yang terjadi?
ayat 4 menyatakan bahwa penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara, kehadiran Roh Kudus di sini ditandai dengan bunyi tiupan angin keras dan lidah-lidah seperti nyala api. Alkitab memang sering menggambarkan Roh Kudus seperti angin, karena secara harafiah dalam bahasa Ibrani, Roh Kudus berasal dari kata ruach, dan dalam bahasa Yunani dari kata pneuma, yang berarti roh atau angin atau nafas. Dan Roh Kudus juga digambarkan dalam api, karena sebagaimana api bisa berfungsi untuk menyucikan atau menguduskan, demikian juga roh bekerja, menyucikan dan menguduskan. Selanjutnya kita melihat bacaan kita setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka pun berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Saudara, mengenai bahasa-bahasa lain yang dimaksud di sini sama dengan apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 5 yang diterjemahkan dengan bahasa roh. Meski di ayat 4b tidak tertulis bahasa roh, tetapi dalam teks Yunani bagian ini menggunakan kata glossalalein. Glosa berarti bahasa dan lalein dari kata laleo berarti berkata-kata, yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia dengan bahasa roh. Jadi pada saat Roh Kudus turun ke atas orang-orang percaya pada saat itu, mereka mulai berbicara dalam bahasa roh. Tetapi bahasa roh di sini jangan kita samakan dengan bahasa roh yang sering dipakai, yang tidak dimengerti, yang sering kita dengar berbunyi singkaraba-raba, bala-bala, dan seterusnya. Karena itu adalah bunyi, bukan bahasa. Kalau bahasa pasti ada kosakatanya dan banyak perbendaharaan katanya. Bukan bunyi yang terus diulang-ulang tidak jelas. Karena di ayat 5-11 sudah sangat jelas. Bahasa roh yang dimaksud adalah karunia Roh Kudus yang menyebabkan murid-murid Yesus saat itu bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang sebelumnya tidak mereka kenal atau tidak mereka pelajari. Karena orang Yahudi yang hadir di Yerusalem saat itu berasal dari bangsa-bangsa lain dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda dari daerah asal mereka masing-masing. Tetapi oleh karunia Roh Kudus, para murid Yesus bisa berbicara dalam bahasa-bahasa mereka yang dari daerah lain. Sehingga hal ini membuat orang-orang yang menyaksikan itu tercengang-cengang dan heran. Karena yang mereka tahu para murid Yesus adalah orang-orang Galilea. Tetapi mereka mendengar para murid berbicara dalam bahasa yang mereka pakai di daerah asal mereka, yang dirinci mulai ayat 9. Ada yang dari Partia, Mesopotamia, bahkan sampai Asia hingga Arab. Saudara, mengenai bahasa-bahasa lain di sini juga mengingatkan kita pada peristiwa Menara Babel yang dicatat dalam Kejadian 11. Bahwa pada awalnya seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Tetapi karena manusia pada waktu itu ingin menandingi Tuhan dengan membangun menara yang puncaknya sampai ke langit dan ingin mencari nama karena tidak ingin terserak, maka Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak saling mengerti bahasa satu dengan yang lain. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Nah, melalui kuasa Roh Kudus di hari Pentakosta, terjadi kebalikan dari peristiwa Menara Babel, saudara. Yakni di Menara Babel, Tuhan mengacau balaukan manusia lewat bahasa mereka dan menyerahkan mereka ke seluruh dunia. Tetapi di Pentakosta, Tuhan kembali persatukan manusia dari seluruh bangsa, agar seluruh bangsa menjadi satu di dalam tubuh Kristus, itulah gereja. Selanjutnya kita melihat apa yang dikatakan para murid. Yang dikatakan para murid dalam bahasa roh adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Injil Kristus diberitakan. Meski di ayat 13 kita melihat ada saja sindiran ketika Injil diberitakan. Mereka menyindir bahwa para murid sedang mabuk anggur manis. Tetapi saudara, Roh Kudus tidak pernah gagal dalam pekerjaannya membawa orang yang selamat.
Karena kita tahu dalam ayat selanjutnya, setelah Petrus berkhotbah, ada kira-kira 3.000 jiwa yang menerima Injil dan memberi diri dibaptis. Mereka inilah yang kemudian kembali ke bangsa mereka masing-masing dengan menyebarkan Injil Yesus Kristus, hingga hadirlah gereja di mana-mana. Amanat agung Yesus yakni pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, sungguh-sungguh terjadi. Dimulai dalam peristiwa Pentakosta yang kita kenal dengan hari turunnya Roh Kudus di Yerusalem. Saudara, melalui bacaan ini dalam perayaan hari Pentakosta yang kita kenal sebagai hari turunnya Roh Kudus, juga hari lahirnya gereja, mari kita lihat beberapa hal yang bisa kita ambil untuk dimaknai dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, baik secara pribadi tetapi juga secara komunal yang kita sebut gereja. Yang pertama, Roh Kudus menyertai orang yang percaya dan taat kepada Yesus Kristus. Saudara, bacaan kita dengan jelas menunjukkan bahwa pada hari Pentakosta Roh Kudus turun dan hinggap pada orang percaya yang berkumpul saat itu. Orang percaya di sini bukan hanya para murid Yesus, tetapi juga semua pengikut Yesus yang lain yang bersama-sama dengan para murid di saat itu. Karena itu kita mendapati bahwa semua orang yang telah beriman kepada Yesus Kristus, baik secara pribadi tetapi juga sebagai gerejanya, pasti ada Roh Kudus yang menyertai mereka. Penyertaan Roh Kudus bagi orang percaya dan gereja sudah dimulai sejak peristiwa di hari Pentakosta sampai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Percayalah bahwa jika kita telah beriman kepada Yesus Kristus, maka ada Roh Kudus yang terus bersama-sama dengan kita. Kehadiran Roh Kudus bagi orang percaya dan gereja nyata dalam setiap buah-buah roh yang dirinci di Galatia 5 ayat 22-23 yang kita rasakan dan kita nampakkan dalam kehidupan kita, yakni jika kita mampu mengasihi, jika ada sukacita memenuhi hati dan hidup kita, saat kita merasakan damai sejahtera, saat kita bisa bersabar, ketika kita bermurah hati kepada sesama, saat kita berbuat kebaikan, ketika kita sanggup setia, ketika kita berbicara dengan kelemah lembutan, dan ketika kita mampu menguasai diri dalam berbagai situasi kondisi yang mungkin menggoda kita untuk melakukan dosa, atau lawannya buah-buah roh, yakni perbuatan daging yang juga ditulis dalam Galatia 5 ayat 19-21. Ketika kita mampu menguasai diri kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan daging, kita menguasai diri untuk tidak melakukan percabulan, tidak dicemarkan baik secara hati, pikiran, ucapan kita, untuk tidak dikuasai hawa nafsu, tidak memberhalakan sesuatu, tidak percaya sihir. Jangan jadi provokator, ya, itu roh pemecah, provokator yang mengundang perseteruan dan perselisihan dalam tubuh gereja. Jangan suka iri hati, jangan dikuasai amarah, jangan egois, percederaan. Itu percideraan sama dengan melukai orang lain. Kedengkian, jangan ada yang suka kemabukan, jangan ada yang suka pesta pora, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan sebagainya, bisa kita tambah-tambahkan dengan hal-hal dunia yang mungkin di akhir-akhir ini menggiring kita jauh dari iman kita kepada Tuhan Yesus. Bisa jadi itu karakter cinta uang, gila kerja sehingga lupa untuk berdoa dan beribadah, cinta kedudukan, cinta handphone, ya, anak-anak muda yang suka main game dan melupakan tanggung jawab termasuk untuk menuruti perintah orang tua, apalagi anak-anak muda yang sudah menjadi pembangkang kepada orang tua. Saudara, ingat, saat kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus akan menyertai kita. Saat kita lemah, Ia kuatkan. Saat kita sedih dan berduka, Ia hiburkan. Bahkan saat kita mulai jauh dari Tuhan, Roh Kudus berkuasa mengingatkan kita, menegur kita,
mendidik kita hanya untuk membawa kita kembali ke jalan yang benar. Jadi tetaplah berpegang pada iman kepada Yesus Kristus, tetaplah hidup dalam ketaatan pada kehendak Tuhan, agar Roh Kudus akan menjadi pendamping, penolong, dan penuntun kepada hidup yang kekal. Yang kedua, Roh Kudus menggerakkan orang percaya dan gereja untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani Tritugas Gereja. Saudara, sebagaimana orang percaya dalam bacaan kita setelah menerima Roh Kudus diberikan karunia berbahasa roh, yakni berbahasa dalam bahasa-bahasa lain yang tadinya tidak pernah mereka mengerti atau pelajari, agar perbuatan-perbuatan besar Tuhan diberitakan, agar Injil Yesus Kristus disebarkan, dan agar Yesus dimuliakan. Demikian kita orang percaya, gerejanya, kita yang telah beroleh Roh Kudus harus bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana ungkapan Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bersaksilah kepada sesama kita, baik saat kita dipercayakan mengabarkan Injil lewat mimbar-mimbar pelayanan, tetapi juga dalam kehidupan praktis sehari-hari. Kita menjadi saksi Kristus yang dimulai dalam keluarga kita masing-masing, di tempat kita bekerja, hidup bertetangga, bahkan saat kita berada di pasar, di jalan, di mobil, atau saat kita berselancar di dunia maya sekalipun. Bersaksilah, baik dalam perkataan yang memberkati, tetapi juga lewat cara hidup kita yang bisa menampakkan karakter anak-anak Tuhan Yesus yang berbeda dengan anak-anak dunia. Sehingga kita sungguh-sungguh memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Kita menjadi pembawa kabar baik, dan yang terutama, nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Karena itu salah satu pekerjaan Roh Kudus, yakni adalah agar Yesus ditinggikan. Jangan mengaku anak Tuhan jika dalam hidup ini kita mencari nama, seperti orang-orang yang membangun menara Babel. Nanti kita akan dihukum Tuhan. Dikacaukannya lah hidup kita. Tetapi mari dengan segala karunia, talenta, berkat yang Tuhan percayakan melalui kita, kita memuliakan dan meninggikan Yesus Kristus, agar semakin banyak orang yang datang untuk memuliakan dan meninggikan Yesus Kristus. Selanjutnya, bersekutu. Saudara, sebagai orang yang dikuasai Roh Kudus, pastilah kita akan senang datang dalam persekutuan ibadah. Di samping tentu kita punya saat teduh pribadi, tetapi sebagai gereja, kita juga terpanggil datang dalam persekutuan, agar kita sungguh-sungguh mengalami suasana tubuh Kristus. Jangan malas beribadah, saudara, karena dalam ibadah, kita menyatakan syukur atas keselamatan, kita memohon berkat Tuhan, kita diberikan kekuatan baru dalam menjalani kehidupan. Terlebih dalam ibadah, kita memuliakan Yesus. Dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi orang yang malas ibadah, apalagi yang tidak pernah beribadah, pastilah Roh Kudus tidak bekerja dalam hidupnya. Karena orang yang dikuasai Roh Kudus pasti akan rindu untuk datang dalam persekutuan-persekutuan ibadah. Ingat, jika kita diperkenankan Tuhan masuk ke dalam sorga, di sana kita akan memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan Yesus selamanya. Jadi jika masih di dunia kita sudah malas memuliakan Tuhan, malas bersekutu dalam ibadah, pikir-pikir sendiri, apakah kita ini layak ada di kerajaan sorga? Selanjutnya, melayani. Saudara, sebagaimana Kristus yang datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.
Demikian orang yang dikuasai Roh Kudus pasti akan punya keinginan melayani, bukan dilayani. Karena Tuhan Yesus menjadi teladannya. Kita hadir melayani yang sakit, yang berduka, yang berbeban, yang berkekurangan, yang terpenjara, bahkan yang terhilang. Kita tuntun kembali kepada Tuhan. Karena itu mari kita saling melayani satu dengan yang lain, meneladani Tuhan sebagai hamba, bukan menjadi tuan besar yang harus dilayani dan dihormati. Sebagaimana nasihat Paulus dalam Filipi 2 ayat 5-7, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, jika kita dipercayakan melayani sebagai pelayan Tuhan dalam jabatan-jabatan gerejawi, ingatlah bahwa kita adalah hamba Kristus. Jadi hanya kepada Kristuslah kita berikan pengabdian kita dan ketundukan kita sebagaimana hamba kepada tuannya. Suarakan kebenaran, keadilan, dan tentang penyesatan. Jangan sebaliknya dalam pelayanan kita menjadi hamba uang, hamba pejabat, hamba orang kaya, sehingga terhadap orang-orang yang demikian kita kehilangan integritas sebagai utusan Tuhan. Dalam arti, kita tidak mampu menegur kesalahan orang-orang tertentu karena orang-orang itu telah menyilaukan mata hati kita dengan uang, atau kita takut kehilangan relasi dengan mereka. Apalagi jika gereja telah kehilangan keberanian menyuarakan kebenaran. Gereja yang hanya mau mencari aman, lalu membuang kebenaran, mempersalahkan orang kecil hanya karena gereja takut kehilangan simpati, hanya karena gereja takut terganggu dalam membangun kekuasaan, atau nama besar gerejanya akan tercoreng. Jika gereja saudara semakin besar tetapi menyisihkan kaum kecil dalam gereja, berdoalah untuk gereja saudara agar kembali ke jalan kebenaran, sehingga Tuhan akan berkati gereja saudara untuk semakin tersebar sampai ke ujung dunia untuk memuliakan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja dan Tuhan dunia. Soli Deo Gloria. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, saudara.